Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada semua anggota grup jual beli rumah dimanapun berada, khususnya dalam hal over credit itu. Oke, dalam hal ini saya mau berbagi aja ya, berbagi pengalaman aja gitu, berbagi saran kepada para calon buyer gitu kan, ataupun buyer ataupun calon pembeli rumah, khususnya dalam hal over credit, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari gitu kan. Oke, buat calon buyer semuanya, yang harus diperhatikan ketika akan membeli rumah secara over credit atau take over, itu hal-hal yang harus diperhatikan. Itu yang pertama tentunya ya, memilih rumah yang cocok gitu kan. Kalau sudah cocok dan tentunya ketemunya dengan marketing yang mau bertanggung jawab juga dalam hal surat menyuratnya itu kan. Oke, langsung aja yang harus diperhatikan itu yaitu dokumen. Jadi sebelum melakukan transaksi pembayaran, jangan mentang-mentang sudah cocok dengan rumahnya lalu main DP aja gitu kan. Jangan. Jadi cek dulu dokumennya, data-datanya sudah benar atau belum. Dan yang pertama yang harus dicek itu adalah pertama yaitu tentunya KTP ya, KTP, baik asli maupun fotokopi itu kan. Kalau misalnya ketemu dengan penjualnya langsung ya lebih gampang itu minta diperlihatkan yang aslinya gitu kan. Kalau ketemunya dengan marketing ya minta foto aslinya gitu kan. Jangan hanya fotokopinya aja, foto aslinya gitu kan. Lalu yang kedua itu kakak ya, wajib ya kakak itu. Dan yang ketiga NPWP juga wajib. Yang keempat PBB juga wajib. Dan yang kelima PK, perjanjian kredit. Nah, ini kelima dokumen ini harus ada itu kan. Dan satu lagi yang keenam itu buku nikah si pemilik kalau sudah berkeluarga statusnya tuh. Nah, kalau sudah ada keenam dokumen ini, dari KTP, NPWP, PBB, buku nikah dan PK, nah itu pembeli harus teliti gitu kan. Si calon pembeli harus teliti, nama di KTP, di KK, dan di PK, dan juga NPWP, dan juga di keenam dokumen itu harus matching semua, baik itu nama, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan atau NIK, itu semuanya harus matching di keenam dokumen yang saya sebutkan tadi. Kalau tidak matching akan terjadi masalah di kemudian hari ketika pembeli sudah melunasi kreditnya dan akan mengambil dokumen sertifikatnya itu. Jadi ya keenam yang saya sebutkan tadi itu harus matching semua gitu. Nah, kalau sudah matching semua, langkah selanjutnya tentunya yaitu proses surat menyurat. Nah, tentunya di notaris. Dan notaris pun jangan sembarang notaris. Usahakan notaris itu yang memang sudah bekerja sama atau memang ditunjuk oleh bank
di mana tempat si pemilik rumah itu melakukan akad kreditnya dulu, ya. Itu jadi informasi yang pernah saya dengar, terlepas dari itu benar atau tidaknya, jadi memang tidak semua notaris itu bekerja sama dengan salah satu bank yang melakukan KPR gitu kan. Itu jadi harus teliti ya dalam hal notaris juga gitu kan. Itu. Nah, yang harus diperhatikan lagi tentunya foto dokumentasi ya. Ketika sedang melakukan transaksi, baik itu penyerahan uang maupun tanda tangan, cap jempol, itu semua harus ada foto ya. Foto baik itu dari si penjual maupun si pembeli, itu harus ada foto ya. Nah, itu penting itu. Karena di notaris juga biasanya kalau nggak ada foto nggak mau melayani itu kan. Kalau hanya sekedar tanda tangan di PPJB aja gitu kan, tidak mau melayani. Apalagi si pembeli dan si penjualnya tidak datang langsung ke kantor notaris atau tidak ketemu langsung. Karena umumnya biasanya para marketing ini melakukan pemberkasan itu di lapangan, tidak di kantor notaris. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah PPJB kosongan ya, PPJB kosongan yang biasanya selalu dibawa-bawa oleh para marketing gitu kan. Ya sah-sah aja melakukan PPJB di lapangan gitu kan ya, asalkan marketing ini memang benar-benar bertanggung jawab dalam hal keabsahan suratnya gitu kan. Nah, kalau memang terjadi seperti ini, yang harus diperhatikan yaitu tadi tentunya data ya, pembeli harus teliti juga data yang saya sebutkan tadi. Terus foto si pemilik ketika sedang melakukan tanda tangan ataupun cap jempol di sini di PPJB ini maksud saya ya. Tuh. Nah. Oke. Nah, langkah selanjutnya saya rasa sudah cukup itu ya. Cuman di sini saya akan informasikan juga tentang aman atau tidak sih PPJB ini, overcredit rumah ini. Biasanya si pembeli itu setelah proses notaris itu akan menerima semacam seperti ini. Nah, ini adalah pengikatan jual beli dari notaris. Nah, pengikatan jual beli dari notaris dan juga surat kuasa ya, surat kuasa. Nah, ini surat kuasa ini tujuannya supaya nanti ketika si pembeli ini akan melakukan pengambilan dokumen sertifikat di bank, itu tidak perlu melibatkan pihak pertama lagi gitu ya. Nah, dan PPJB ini ya kegunaannya ketika nanti akan melakukan balik nama itu ataupun balik nama sertifikat, itu tidak perlu melibatkan pihak pertama lagi gitu kan. Itu ya, di sini overcredit ini dibilang aman ya, ada sisi tidak amannya. Sisi amannya apa? Sisi amannya ya si pembeli ini artinya sudah kuat ya, sudah kuat untuk melakukan nantinya pengambilan
dokumen di bank tanpa konfirmasi lagi ke pihak penjual gitu kan, sudah aman artinya. Nah, sisi tidak amannya apa? Sisi tidak amannya, ini saya sedikit infokannya. Sisi tidak amannya, si pemilik rumah itu bisa saja mengambil dokumen sertifikatnya di bank itu dengan tanpa persetujuan dari si pembeli rumah gitu kan, walaupun sudah di PPJB kan, tapi si pemilik rumah itu masih bisa mengambil sertifikat di banknya. Karena apa? Karena bank itu kan tidak pernah mengetahui bahwasanya rumah itu memang telah dioperalihkan ke si pembeli, karena umumnya notaris hanya melakukan PPJB saja tanpa melakukan konfirmasi ke bank di mana kredit rumah tersebut gitu kan. Umumnya seperti itu umumnya gitu. Jadi bank ini ya taunya ya pemilik ya masih pemilik pertama saja gitu kan. Karena di situ nomor debitur kan masih nomor debitur si pemilik pertama gitu kan. Jadi ketika si pemilik ini melakukan pengambilan sertifikat, ya tentunya ya sah-sah saja gitu kan. Itu karena bank tidak mengetahui proses take over itu gitu kan. Gitu. Karena over kredit itu sifatnya hanya PPJB gitu kan. PPJB bukan AJB. Beda PPJB dengan AJB. Kalau AJB kan adanya di bank ya. AJB sertifikat itu adanya di bank. Nah, notaris dalam hal over kredit ini hanya mengeluarkan PPJB dan surat kuasa pengambilan dokumen. Nah, itu sisi tidak amannya ya. Nah, tapi ya kembali lagi ke keyakinan dan kepercayaan para calon pembeli ini. Tentunya harus punya feeling juga gitu si pemilik ini ada niat baik atau tidak gitu kan. Gitu. Tapi itu jarang terjadi. Pernah terjadi tapi sangat jarang terjadi. Gitu kan. Pernah terjadi gitu kan. Makanya saya sebutkan di sini gitu, karena pernah terjadi gitu kan, ketika si pembeli yang sudah mengambil alih kredit rumahnya ini, ketika sudah lunas, ketika akan mengambil dokumen sertifikatnya, itu sertifikat sudah tidak ada di bank. Info dari bank itu sudah ada yang ngambil siapa? Ya tentu pemiliknya. Kalau bukan pemiliknya ya mana bisa gitu kan. Itu sisi tidak amannya gitu kan. Mungkin itu saja sekilas info penjelasan tentang over kredit rumah. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar gitu kan, atau bisa japri saya langsung gitu kan ke nomor WhatsApp saya jika memang diperlukan. Itu nanti tanyakan saja di kolom komentar nanti. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.